Malam itu Samantha berdandan dengan cantik. Wanita itu hendak pergi makan malam dengan Ray karena dia telah menyetujui permintaan pria itu. Berkat bantuan Ray sehingga dia bisa membayar semua biaya rumah sakit Edward. Sudah 1 minggu Edward keluar dari rumah sakit dan dia sangat lega pria kecil itu sudah sehat. Samantha melihat penampilannya di cermin, udara di luar begitu dingin karena salju sudah mulai turun. Di balik baju hangat yang dipakainya wanita itu menggunakan gaun selutut yang tidak terlalu memperlihatkan tubuhnya. Samantha mengambil sepatu botnya dan memakainya, dengan tubuhnya yang tinggi dia sudah seperti bak model saja. "Sam, mau kemana?" tanya Anne yang melihatnya telah berpakaian dengan rapi. "Aku mau keluar sebentar." "Oh ya Bi, tolong jaga Edward beberapa jam ke depan. Jika aku pulang malam bisakah Bibi Anne menginap di sini?" tanyanya. "Tentu Sam, aku akan menjaga Edward," jawab Anne dengan senyum di wajahnya. "Terima kasih Bibi. Nikmatilah waktumu Sam," kata wanita itu. "Tentu, aku harus pergi dulu." Setelah berkata demikian Samantha segera mengambil tasnya. Saat wanita itu keluar dari pintu rumahnya tampak Ray berdiri di dekat mobilnya dan menunggu Samantha di depan rumahnya. "Sam," panggil pria itu. Samantha menatap Ray dengan heran, seingatnya dia tidak pernah memberitahukan alamat rumahnya pada pria itu. "Ray, kau bisa ada di sini? Dari mana kau tahu alamat rumahku?" tanyanya dengan kebingungan. "Tentu aku bisa tahu, aku lihat di surat lamaranmu, di sana tertera alamat lengkapmu," kata Ray menerangkan. "Oh, pantas saja. Ayo masuk, nanti kita terlambat." Ray membukakan pintu mobil untuk Samantha. Samantha segera masuk ke dalam mobil Ray dan duduk di samping Ray yang sedang mengemudikan kendaraan itu. "Kita mau kemana?" tanyanya. "Restoran di pinggir pantai, di sana suasananya sangat bagus," jawab Ray. Samantha tidak bertanya lagi karena dia hanya menepati janjinya pada Ray dan hanya malam ini saja mereka makan malam bersama walaupun dia tidak tahu kenapa Ray memintanya untuk menemaninya makan malam ini. Saat mereka sudah tiba di sebuah restoran pinggir pantai, mereka segera turun saat mobil yang dibawa Ray telah menghentikan mobilnya. Restoran itu sangat mewah dan kebanyakan pengunjung di sana hanya pasangan saja. Samantha membuka baju hangatnya dan memberikan pada pelayan restoran di sana saat mereka sudah masuk ke dalam. Ray melihat penampilan wanita itu dengan kagum. Sejujurnya diam-diam dia telah menyelidiki latar belakang wanita itu dan dia tahu siapa Samantha sebenarnya. Pelayan restoran dengan sigap membawa mereka ke arah meja yang telah dipesan oleh Ray. Ray menarik kursi dan mempersilahkan Samantha untuk duduk di sana. "Terima kasih." Samantha segera duduk di kursi itu. Ray tersenyum dan segera duduk di depannya dan pada saat itu, seorang pelayan datang dan memberikan buku menu pada mereka. Samantha mengambil buku menu itu sambil tersenyum dan matanya mulai sibuk melihat menu makanan yang ada di buku itu. Dia tidak terkejut sama sekali melihat harga-harga yang tertera di buku menu karena dia sudah tahu dan terbiasa makan di restoran mewah. "Terima kasih sudah mau mengajakku makan di sini, Ray," ucapnya saat sudah memesan makanan pada pramusaji restoran itu. "Tidak masalah," jawab Ray dengan santai. Setelah berkata demikian, Samantha hanya diam menatap pasangan yang keluar masuk dalam restoran itu. Dia tidak tahu harus berbicara apa karena dia tidak ingin banyak tahu tentang manajernya. "Sam, aku sangat penasaran padamu. Kenapa kau bisa berada di kota ini?" tanya Ray memecah keheningan di antara mereka dan mencoba memancing Samantha. Dia tahu Samantha putri orang kaya dan kenapa bisa ada di kota itu dan kenapa Samantha bekerja di cafe. Samantha menatap pria itu sejenak. Dia tidak tahu apa maksud Ray bertanya demikian. Apa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ray? "Aku memang tinggal di sini sejak lama,"
Jawabnya. Tidak mungkin, bukankah? Ray, tolong. Aku mengikutimu karena kau sudah membantuku. Kita di sini hanya untuk makan malam, tidak lebih. Ujarnya. Baiklah, maaf. Aku merusak suasana di antara kita. Tidak apa-apa. Tapi jujur Sam, aku mengajakmu makan malam karena ada alasan. Aku sangat tertarik padamu. Kata pria itu terus terang. Terima kasih Ray, aku sangat tersanjung. Jawab Samantha dengan singkat. Saat pramusaji menyiapkan pesanan mereka, suasana kembali hening. Dengan cepat Samantha segera memakan makanannya karena dia ingin cepat pergi dari tempat itu. Sam, panggil Ray. Kenapa begitu terburu-buru? Tanya pria itu. Samantha meletakkan sendok dan pisau yang sedang dipegangnya di atas piring. Ah, maaf. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Jawabnya dengan tidak enak hati. Minum ini, Ray menyodorkan segelas wine untuk Samantha. Maaf Ray, aku tidak bisa minum minuman beralkohol. Tolaknya. Ayolah, kadar alkohol di wine ini rendah. Kau tidak akan mabuk hanya minum segelas. Kata pria itu. Dengan ragu Samantha mengambil gelas wine dari tangan Ray. Sejak dulu dia paling tidak bisa meminum minuman yang mengandung alkohol dan dia tidak tahu apakah wine itu mengandung alkohol apa tidak. Dia berharap tidak dan dengan cepat Samantha meneguk wine itu sampai habis karena dia sudah sangat ingin menyudahi makan malam itu dan pulang. Sedangkan tidak jauh dari tempat duduk mereka tampak seorang pria yang tersenyum melihat ke arah Samantha. Padahal John datang ke sana untuk menemui seorang wanita yang mau dikenalkan oleh ayahnya. Beruntungnya wanita itu belum datang. Saat John melihat kedatangan Samantha, matanya tidak bisa lepas dari wanita itu. Walaupun dia kesal melihat pria yang datang bersama wanita itu. Aku rasa kita berjodoh. Pikir pria itu dalam hati. Samantha mulai merasa pusing, dia rasa Ray membohonginya. Jika kadar alkohol dalam wine itu rendah tidak mungkin dia akan mabuk. Seharusnya dia melihat wine itu terlebih dahulu sebelum meminumnya. Ray, aku ingin ke belakang. Pintanya. Dia ingin mencuci wajahnya agar mabuknya bisa hilang. Ray mengangguk. Pria itu menyunggingkan bibirnya saat melihat wanita itu yang telah mabuk. Samantha berjalan dengan terhuyung-huyung, dia benar-benar lemah terhadap minuman beralkohol. Tiba-tiba tubuhnya mulai oleng ke samping tapi langsung ditangkap oleh seorang pria asing. Oh, terima kasih. Katanya di sela-sela kesadarannya yang semakin lama semakin hilang. Samantha tidak begitu jelas melihat wajah pria itu, kepalanya benar-benar sakit karena wine yang telah diminumnya. Ray segera bangkit berdiri untuk menghampiri Samantha, tapi sebelum Ray dapat mendekati Samantha, pria asing itu telah mengangkat tubuh Samantha dan membawanya pergi dari sana. Hei! Mau kau bawa kemana dia? Teriak Ray. Tapi beberapa orang pria berjas hitam menghadang langkahnya dan tidak membiarkannya lewat. Ray hanya mampu menatap kepergian Samantha yang dibawa pria asing itu. Samantha terbangun saat mendengar suara ponselnya yang berbunyi. Dia berusaha mengumpulkan kekuatannya dan duduk di atas ranjang. Samantha melihat sekelilingnya yang tampak asing dan tampak kebingungan, di mana dia berada. Dia mulai mengingat-ingat apa yang telah terjadi dan seingatnya dia sedang makan malam bersama Ray dan mabuk gara-gara segelas wine yang diberikan oleh Ray. Samantha memegangi kepalanya yang masih terasa pusing dan ingin turun dari atas ranjang, tapi matanya terbelalak kaget saat menyadari tubuhnya yang setengah telanjang. Wajahnya langsung pucat saat melihat pakaiannya yang tergeletak di atas lantai dan dengan cepat, dia segera bangkit berdiri untuk memunguti pakaiannya. Di atas lantai tidak hanya ada pakaiannya tapi juga ada pakaian pria dan mantelnya.
Samantha menelan ludahnya dengan kasar dan melihat kamar yang terlihat seperti hotel. Jangan-jangan Ray membawanya ke sana dan melakukan sesuatu padanya. Dengan cepat Samantha menarik selimut untuk melihat apakah ada bercak darah di sana. Jika mereka melakukan hubungan, pasti akan meninggalkan bekas di atas spray itu. Dia sungguh takut jika dia sudah diperkosa, tapi saat melihat spray itu bersih, dia langsung bernafas dengan lega karena tidak didapatinya noda darah di sana. Dia sangat bersyukur pria itu tidak mengambil kesuciannya dan setelah ini dia akan memukul Ray sampai puas karena telah menipunya dan membawanya ke hotel. Samantha segera mengambil pakaiannya yang ada di atas lantai dan memakainya dengan cepat, tapi pada saat itu, samar-samar dia mendengar suara air dari dalam kamar mandi. Dia segera melangkah mendekati kamar mandi dan memunguti mantelnya yang berada di dekat pintu kamar mandi. Dari sana Samantha dapat melihat seorang pria dari pintu kaca kamar mandi yang transparan. Dia dapat melihat pria yang sedang mandi dan berdiri membelakanginya. Dari postur tubuh pria itu bisa dia simpulkan jika itu bukanlah Ray. Lagi pula pria asing itu memiliki rambut hitam legam, sedangkan Ray memiliki rambut pirang. Sialan, apa yang aku lakukan dengan pria asing itu semalam? Pikirnya dalam hati. Dia benar-benar tidak ingat sama sekali apa yang telah dia lakukan dengan pria itu dan kenapa dia malah bisa bersama dengan pria asing itu bukannya dengan Ray. Setelah memakai mantelnya, Samantha segera berjalan ke arah tasnya dan mengeluarkan uang beberapa lembar dari sana. Padahal uang itu mau dia gunakan untuk mencicil hutangnya dan memberikan pada Ray semalam, tapi sepertinya dia harus memberikan uang itu pada pria asing itu. Samantha segera mengambil bolpoin dan selembar kertas yang ada di atas meja. Wanita itu menuliskan sesuatu dan meletakkan beberapa uang kertas bersama kertas yang telah dia tulis. Tidak ingin membuang waktu lagi, Samantha segera keluar dari kamar itu. Dia berharap tidak akan bertemu dengan pria asing itu lagi dan dia berharap kejadian seperti ini tidak terulang untuk kedua kalinya lagi. Sementara itu di dalam kamar mandi, John sedang membersihkan tubuhnya hingga bersih. Setelah membawa Samantha yang mabuk dari restoran itu, John berniat mengantarkan wanita itu, tapi Samantha terlalu mabuk untuk mengatakan alamat rumahnya. Mau tidak mau dia membawa wanita itu ke sebuah hotel. Setelah membawa wanita itu ke dalam kamar, John berniat meninggalkan Samantha di sana, tapi siapa sangka Samantha menggodanya. Pada saat mabuk Samantha mengatakan, "Hei, apa kau pria yang dijodohkan si tua bangka itu padaku?" Tanya Samantha di sela-sela mabuknya. Wanita itu mulai mengelus wajah John dengan lembut. "Wajahmu lumayan," gumam Samantha lagi. John menangkap tangan Samantha yang bermain di wajahnya. "Hei, jangan memulai nona." Samantha menyeringai dan mengalungkan kedua tangannya ke leher John. "Apa yang mau kita mulai?" tanyanya memancing. Wanita itu mulai melepaskan kancing baju yang dipakai oleh John satu persatu dan sungguh karena mabuk, Samantha tidak menyadari apa yang sedang dia lakukan. John memejamkan matanya saat kancing pakaiannya telah dibuka oleh Samantha, sedangkan tangan wanita itu mulai membelai dada bidangnya dan memainkan jari jemarinya di sana. John segera memegang tangan Samantha yang terus membelai dadanya. Wanita itu sudah begitu berani menggodanya, maka tidak akan dia lepaskan. "Jadi apa yang akan kita mainkan?" tanyanya. Samantha tersenyum dan mendekatkan bibirnya ke bibir pria itu. Dia terlalu mabuk untuk menyadari perbuatannya. "Permainan orang dewasa," bisiknya. Tidak menunggu lama, John segera mencium bibir Samantha yang telah menempel di bibirnya. Samantha menyambut bibir pria itu, bahkan tangannya mulai sibuk membuka kancing kemeja pria itu yang belum selesai dia buka. Begitu juga dengan John. Pria itu benar-benar dibakar api saat Samantha kembali membelai bulu tipis di dadanya. John melepaskan ciuman mereka sejenak dan dengan cepat John membuka gaun yang dipakai oleh Samantha dan melemparkan gaun itu di atas lantai. Tidak hanya itu,
dia juga melepaskan pakaiannya dan melemparkannya begitu saja. Wajah Samantha tampak memerah. Wanita itu diantara sadar dan tidak, dia terus menciumi wajah John. John kembali menciumi bibir Samantha sedangkan tangannya tidak tinggal diam, tapi tiba-tiba Samantha merasa sangat mual. Tangannya segera mendorong tubuh John dan tanpa dia sadari dia langsung muntah dan mengenai tubuh dan celana pria itu. John mengeram marah. Bau muntahan Samantha sangat menyengat sehingga pria itu langsung bangkit berdiri dan meninggalkan wanita itu yang tertidur di atas ranjang. John menyunggingkan bibirnya saat mengingat kejadian itu, dia tidak sabar untuk melanjutkan permainan panasnya dengan wanita yang telah berani menggodanya. Setelah merasa tubuhnya bersih dari muntahan Samantha, pria itu segera keluar dari kamar mandi. Dia sangat terkejut mendapati kamar itu telah kosong. Kemana wanita itu pergi? John merasa sedikit kecewa, dia mengira akan bermain-main dengan wanita itu tapi ternyata dia salah. Pria itu menarik nafasnya dan segera memunguti kemejanya dan pada saat itu, tanpa sengaja dia melihat sesuatu di atas ranjang. John segera meraih 3 lembar uang ratusan dolar dan selembar kertas yang ditulis oleh wanita itu. Dia segera membaca tulisan wanita itu dengan seksama. "Terima kasih untuk waktumu, uang ini aku tinggalkan untuk membayar kamar ini." John meremas kertas dan uang 300 dolar itu secara bersamaan. Beraninya. Apa dia tidak tahu aku siapa? Apa dia kira aku tidak mampu membayar kamar ini? Kata pria itu dengan kesal. Tapi kemudian sebuah seringai menghiasi wajah John. Belum pernah ada yang melakukan ini padanya. "Kau benar-benar menarik, jika bertemu lagi tidak akan aku lepaskan kau," ucapnya, dan jika mereka bertemu lagi maka akan dia pastikan Samantha tidak akan lepas darinya.